Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'ik. Amma ba'du, segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, Zat yang telah menumbuhkan rasa kasih, menumbuhkan rasa sayang di dalam jantung hati kita. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa yang ada di dalam diri kita itu bisa terlihat dari bagaimana orang tersebut mengekspresikan rasanya. Di hari di mana kita telah melewati Ramadan 1441 Hijriah, tentu rasa bangga, rasa senang, rasa bahagia ada bercampur di dalam diri kita. Maka rasa itu semestinya kita manage dengan baik, semestinya kita atur dengan baik. Sehingga rasa itu bisa bertumpu kepada sesuatu yang kita yakini rasa itu benar kita salurkan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam bermuamalah sesama orang Islam, tentu kita diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saling menyayangi, untuk saling mengasihi, untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Adapun cara, adapun teknis daripada seseorang itu menuangkan rasa berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka patut kita jadikan sesuatu yang memang begitu adanya. Banyak sekali cara, banyak sekali teknik yang mungkin tidak sepadan, tidak sekeinginan kita. Ketika seseorang menuangkan rasa itu, apakah kita bisa memuaskan setiap orang dengan yang kita lakukan? Belum tentu, hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk memuaskan semua orang, kita tidak akan mungkin bisa memuaskan keinginan setiap orang yang kita puaskan. Maka hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kasih, tentang sayang, ada seseorang yang Allah berikan kelebihan, dia sudah berumah tangga, maka suami layaknya harus mencintai istri, istri pun harus mencintai suami. Tapi ada sebagian orang yang memang sudah berumah tangga, rasa sayang suami kepada istri berkurang setelah ijab dan qabul. Apakah Anda sayang kepada istri Anda? Saya tidak terlalu sayang. Terus sayangnya kepada siapa? Kepada istri orang baru saya sayang. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rasa cinta, rasa sayang mungkin tidak bisa terelakkan. Contoh kita lebih persempit. Ada seorang suami mencintai istri orang lain, apakah itu boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Suami orang mencintai istri orang lain. Tidak ada yang melarang. Yang jadi salah di mana? Ekspresi dari rasa cinta itu, aktualisasi yang jadi salahnya. Rasa ada tetap, tapi ketika diekspresikan, ketika dimunculkan, actionnya itu yang akan bermasalah. Apakah sayang seseorang laki-laki kepada istri orang lain itu bermasalah? Ya, ketika rasa itu diungkapkan dan diaktualisasikan. Artinya ada action. Kalau tidak ada action tidak masalah. Setiap orang bebas. Action yang salah. Contoh lain, seseorang cinta kepada lawan jenis, yang ini memang tidak bermasalah, artinya tidak sedang berumah tangga, ini tidak sedang berumah tangga. Ada rasa cinta? Ada.
Boleh. Tapi mendekati untuk tidak ijab kabul itu yang salah. Sebelum ijab kabul boleh tidak kita melakukan pendekatan? Boleh, tapi dengan syarat-syarat dan aturan yang berlaku. Tidak mungkin Islam mengajarkan sesuatu yang jelek. Cinta kita datangi si perempuannya, laki-laki mendatangi perempuannya, bawa main ke sana kemari, naik motor ke sana kemari, naik mobil ke sana kemari, itu sesuatu yang salah. Meskipun suatu saat akan dinikahi si perempuan tersebut, itu suatu yang salah. Jika seseorang cinta kepada seseorang yang lain, maka datangi orang tuanya, datangi walinya, pinta dengan baik dan lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa jadi merembet ke sana? Karena ini tentang kasih dan sayang. Tapi Islam mengajarkan lebih luas tentang itu, bahwa kita harus bisa merasakan orang lain ke dalam diri kita. Orang lain mungkin tidak bisa makan, kita pun harus merasakan tidak bisa makan. Contohnya kapan? Kemarin, Ramadan kemarin kita melakukan hal itu. Berarti kita sedang berekspresi saling merasakan. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga orang tersebut mencintai orang lain yang sesama muslim lebih cinta daripada dirinya sendiri. Ada seseorang itu yang mencintai orang lain, tapi tidak seperti mencintai dirinya. Maka Islam mengajarkan bahwa ketika kita cinta kepada saudara kita, sesama muslim, maka cintai seperti dia mencintai dirinya. Begitu mulia, begitu agung Rasulullah SAW mengajarkan ini. Terlebih kita berada di 1 Syawal 1441 Hijriah, maka aktualisasikan, realisasikan sabda Rasulullah SAW dengan kemarin diadakannya pemungutan zakat fitrah. Itu menandakan bahwa kita harus saling berbagi merasakan. Orang yang berzakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah, dan tidak semua orang bisa menerima zakat fitrah itu, maka orang yang menerima zakat fitrah diutamakan fakir miskin. Baik orang fakir dan orang miskin, ataupun orang fakir miskin. Tentu ada beda antara fakir dan miskin. Tapi yang paling utama adalah orang fakir miskin yang diutamakan dalam menerima zakat fitrah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengingatkan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wattaqu yawma turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidaklah pada suatu hari kamu kembali. Takutlah kamu kepada hari kembali. Kapan itu? Ketika mati. Allah mewanti-wantikan kepada kita, takutlah kepada hari di mana kita kemudian dipertemukan dengan setiap orang dengan apa yang telah dilakukannya, yang telah diperbuatnya, dan mereka tidak akan teraniaya. Artinya setiap yang kita lakukan akan kita tuai panen tersebut di hari yang akan datang. Maka berbuat baiklah, berkasih sayanglah sesama muslim. Bagaimana dengan non muslim? Bagaimana dengan orang di luar Islam? Selama tidak berkaitan dengan keimanan dan akidah, maka kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi ketika berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, maka kita adakan jarak dengan mereka. Saling membantu sesama dengan orang non muslim boleh? Boleh, lakukan itu. Islam tidak mempersempit ruang gerak seorang yang ingin memanjangkan tali persaudaraan sesama manusia.
Ada tali persaudaraan secara muslim dan ada tali persaudaraan sesama manusia. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup di dunia laksana seseorang yang sedang menanam benih. Benih itu tentu tidak akan tumbuh dengan baik tanpa disiangi, tanpa dipupuk, tanpa diurus dengan baik. Tanaman pun akan demikian. Ketika kita hanya menanam celeb lur, ditunclebkeun, dilurkeun, itu tidak akan berbuah dengan baik. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Maka kita hidup di dunia ini pun sama. Berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan, maka kita akan menuai, akan memanen hasil daripada tanaman kita waktu di dunia, nanti di akhirat. Orang yang paling bahagia adalah orang yang ketika bertemu, orang berpuasa bertemu dengan berbuka, dan orang yang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia. Di Ramadan kemarin kita bisa berbahagia ketika sedang berbuka, bertemu, ketika sedang berpuasa bertemu dengan berbuka, dan kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang berseri-seri, dengan penuh membawa kebaikan berkat Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Al-Fakir, semoga hari raya kita, semoga satu Syawal kita, semoga peningkatan di Syawal kita lebih baik daripada hari-hari berikutnya, daripada Syawal berikutnya. Mohon maaf kekurangan Al-Fakir. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.